Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Bagaimana para sahabat tani dan kebun, sehat? Syukur alhamdulillah. Itulah yang kita harapkan, diberikan kesehatan ya, lahir dan batin ya, sehingga bisa melakukan aktivitas di dalam kesehariannya, yang berkebun, yang bertani. Sahabat tani, dalam kesempatan kali ini saya baru bikin video lagi ya, karena banyak kegiatan di menjelang tahun baru ya. Tentunya di tahun yang baru ini kita harus memiliki sebuah konsep menjadi sukses dalam pertanian. Sahabat tani, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu solusi ya kepada para sahabat dalam mengolah lahan pertanian ya, terutama lahan-lahan yang tandus, kemudian tak ada hujan ya. Nah, ini bermasalah menjadi sahabat tani enggan atau malas menggarap lahan, karena walaupun ditanamin juga yang bermasalah itu di sistem pengairan ya para sahabat tani ya. Nah, kalau untuk membuat sistem pengairan itu ya bisa saja direkayasa para sahabat ya. Mungkin bisa bikin sebuah sumur timba atau pompa ya. Tapi kan kalau di kebun-kebun itu kan sulit untuk adanya sumber arus listrik ya para sahabat tani. Nah, bagaimana caranya para sahabat tani ya untuk mengatasi tanah yang kering, tandus, supaya bisa ditanami menjadi subur. Nah, dalam kesempatan kali ini saya merekayasa inovasi di dalam perkebunan ya, yang mana membuat rekayasa kebun palsu dari plastik ya. Artinya apa? Rekayasa kebun plastik ini supaya mampu menyimpan air ya, karena tanaman itu ya sumber utamanya adalah air ya, selain membangun unsur hara, kemudian mikroorganisme dengan pembenah tanah ya. Nah, para sahabat tani, dalam kesempatan ini ya saya membuat kebun rekayasa dari plastik, bisa dari plastik, bisa dari binder. Nah, lahan kita gali ya yang tandus itu, tapi upayakan para sahabat tani mungkin tahu ya musim-musim datangnya hujan di tahun baru ya. Nah, sebab supaya memudahkan kita menjelang menggali tanah atau menggemburkan tanah. Nah, saya ini udah buatkan para sahabat tani ya. Nah, ini kita lahannya kita gali terlebih dahulu ya. Kemudian nah, kita kasih dinding. Ini saya menggunakan seng bekas ya, seng bekas tuh ya, seng bekas. Kemudian kita gali ya, kita gali. Setelah digali, kita bikin cangkulnya dari ini supaya apa? Supaya tidak terlalu besar menggalinya ya. Ini membuat cangkulnya itu dari per mobil ya. Kita hanya ambil 15 cm saja,
kemudian ditiruskan ya seperti ini ya bentuknya. Nah ini jadi kita gali dulu ininya supaya apa, nah ini kan terkubur ya para sahabat tani ya, tuh ya kan kalau pakai cangkul besar itu kan jadi lebar gitu kan ya, sehingga si ini bisa ditanamkan. Nah seperti ini supaya nggak perlu kita pakai tonggak-tonggak gitu kan ya, minimal 10 cm tertanam. Tapi yang lebih praktis lagi itu ya kalau bermodal, kalau saya memanfaatkan barang bekas ya para sahabat tani ya, itu bisa dari asbes ya. Mungkin asbes itu kan 1,5 meter ya, kalau kita butuhkan 20 cm mungkin kita potong menjadi 25 cm, karena yang 5 cm nya untuk tertancap di apa di tanah ya, terkubur supaya tidak goyang ya para sahabat tani ya. Nah setelah itu baru diaruk ya para sahabat tani. Kemudian si plastik boleh dari binder-binder bekas ya, apalagi di musim saat sekarang ya, musim promosi para capres dan cawapres ya. Yang penting kita sebagai seorang petani yang berpihak kepada petani ya, bukan hanya konsep saja, tapi bagaimana menumbuhkan perekonomian para petani ya, terutama petani konvensional, sehingga terjadi perekonomian yang cukup baik ya. Nah artinya lebih pro kepada petani ya, karena petani itu adalah pilar utama ya di negara kita Indonesia, itu negara khatulistiwa yang cukup subur. Tapi kalau metode pertaniannya itu belum paham, belum bisa, kemudian pemerintah juga tidak memperhatikan, ya kita harus menjadi petani mandiri ya. Terutama pilihlah para cawapres, capres yang paham betul akan situasi kondisi petani ya. Walaupun dia tidak bisa bertani, tapi dia paham bagaimana membuat pertanian itu maju dan berkembang. Bahkan selama ini kita menjadi negara yang menjadi importir buah-buahan, rimbang ya, itu kan sangat memprihatinkan sekali ya para sahabat tani ya. Maka dalam kesempatan kali ini saya memberikan solusi bagaimana menggarap lahan yang tandus supaya menjadi subur, yaitu dengan rekayasa kebun plastik ya. Oke, baik, kita lanjutkan para sahabat tani ya. Nah setelah digali ya, kita gunakan boleh dari plastik PE ya, kemudian binder bekas ya, sehingga nanti pada saat kita tumbuh tanaman itu airnya tidak hilang. Nah kemudian kelebihannya itu kita gampang mengolah mikroorganisme lokal ya, karena tidak kemana-mana para sahabat. Logikanya gini, kalau para sahabat tidak punya lahan kan menggunakan polybag, tapi polybag itu kan lebih ribet ya, karena dia bundar gitu kan, tidak kotak gitu kan. Nah caranya seperti ini ya para sahabat tani, supaya setelah ini dipasang kita timbun tanahnya ya. Tapi tanah ini sudah difermentasi ya para sahabat tani, menggunakan pembenah tanah ya, kemudian pakai sekam ya. Sekam ini berfungsi untuk dia mengatur nanti kelembaban tanah ya. Kemudian sekam bakar ini untuk mengatur kompos padat ya, karena mengandung silika, sehingga nanti tanah ini akan teratur kelembabannya. Nah kemudian tetap para sahabat tani ya, kalau di curah hujan yang tinggi di musim penghujan, kita harus siapkan lubang pembuangan. Misalkan dari tanah itu, dari dasar ini ya para sahabat tani ya. Nah dari dasar ini kira-kira kita akan
air itu tergenang di bawah itu misalkan 5 cm atau 10 cm, kita nanti di ujung kita lubangi di sini ya, kita lubangi untuk drainase pembuangan supaya nanti 10 cm ke bawah itu menyimpan nutrisi air ya. Kemudian 10 cm ke atas itu kering ya, sehingga tanaman itu akan menjadi subur. Dan ini tidak langsung menjadikan 20 cm untuk tanahnya. Kita tahapannya berkala para sahabat tani ya. Kita 10 cm dulu timbun ya, ditimbun bisa dari terpal, bisa dari plastik, bisa dari binder. Yang penting dia memiliki kemampuan menyimpan air ya. Nah, kita ratakan, ditimbun ya para sahabat tani ya. Ini tanahnya udah saya fermentasi selama 1 minggu ya para sahabat tani. Jadi dibiarkan suruh dingin, sebab kalau masih baru dicampur langsung ini kan tanah masih panas ya, bercampur dengan sekam dan sekam bakar ya, gitu kan ya. Karena nanti kesananya kita selain pembenah tanah, kita kasih mol ya para sahabat, kemudian kasih topsoil, tanah di permukaan rumpun bambu 10 cm, itu benar tanah yang top ya. Oke, nah kemudian kita taburkan secara merata ya, seperti ini. Seperti itu ya para sahabat tani ya. Kemudian ya kita ratakan ya permukaannya. Terserah nanti para sahabat mau tanam sayuran yang umurnya pendek 15 atau 20 hari ya. Nah, saya ini akan uji coba dulu di kangkung ya, kangkung, karena nanti plang berikutnya sayuran yang lain, plang berikutnya sayuran yang lain, nanti hasilnya seperti apa ya. Nah kemudian setelah diratakan kita tabur benih ya para sahabat tani ya. Jadi upayakan dengan cara seperti ini. Kita gunakan ini ukuran 1 meter ya. Tujuannya apa? Supaya pada saat panen kita tidak menginjak. Sebab kalau menginjak kebunnya, tanahnya, itu akan terjadi kepadatan. Nah dengan cara seperti ini tidak terlalu lebar, jadi kita aman, tidak memadatkan tanah atau menginjak tanah ya. Nah kemudian kita boleh ditaburkan seperti ini ya. Nah seperti ini, ya yang merata ya. Nanti bisa bayam, sayuran-sayuran yang lain gitu kan ya. Seperti ini ya para sahabat tani ya. Kita naburnya yang rata ya, jadi jangan sampai bertumpuk. Ini cara mudahnya para sahabat tani ya, cara mudahnya seperti ini ya. Nanti para sahabat bisa lihat hasil dari pertumbuhan tanaman tersebut, sayuran tersebut ya, sehingga kita nggak usah
berpikir lahan tandus lagi para sahabat tani ya. Oke ya, caranya seperti ini ya. Nanti bayam juga sama seperti ini para sahabat tani ya. Nah kemudian kita harus melakukan penimbunan para sahabat tani ya, karena dalam morfologi pertumbuhan tanaman ya, akar itu ya dia menghindari sinar matahari. Jadi kalau para sahabat tani menanam benih, usahakan benih itu tertutup ya, karena sifat morfologi daripada akar ya itu dia akan menghindari sinar matahari sehingga dia tumbuh ke bawah. Kemudian dari akar tunggal itu menjadi akar serabut yang nanti sebagai penginput nutrisi makanan buat tanaman tersebut ya para sahabat tani ya. Oke, kita tutup benih tadi ya, sekitar 5 cm secara merata, jangan sampai ada yang terlihat ya para sahabat tani ya. Ingat bahwa di dalam pertumbuhan itu kita harus memahami morfologi sifat dari karakter sebuah tanaman ya. Nah ini tanahnya pasti jelas gembur ya para sahabat tani ya. Jadi kemampuan merekayasa untuk menyerap air ya. Kita timbul, tutup semua ya. Nah para sahabat tani ya, tanaman ini kita akan buat organik ya. Saya sebagai perbandingan saja antara pupuk yang menggunakan pupuk sintetis dengan organik, nanti hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan nanti setelah ini kalau musim penghujan gak usah disiram ya para sahabat tani ya. Tapi kalau musim kemarau lakukan penyiraman ya, karena itulah untuk mempercepat pertumbuhan sayuran ya, karena yang utama itu adalah air ya. Air itu adalah zat perangsang tumbuh. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Yang baru menemukan channel Mr. US, silahkan subscribe terlebih dahulu, nanti akan lihat perkembangannya seperti apa. Dan mudah-mudahan ini menginspirasi para sahabat tani dimanapun berada. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa share, bagikan kepada para sahabat dimanapun berada, sehingga solusi rekayasa membuat kebun palsu dari plastik ya, boleh dari binder bekas, boleh dari terpal, boleh dari plastik ya. Nanti kita akan buat yang dari plastik FE ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa subscribe, share, bagikan di Facebook para sahabat, di IG para sahabat, sehingga saudara para sahabat itu mendapatkan ilmu yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.